Baik, selamat malam. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya Arya Boskan Nugraha dengan NIM 141 250 359 akan berbagi mengenai ide bisnis yang telah saya susun dengan tools Value Proposition Canvas. Saya merangkai ini tentu saja tujuannya untuk melengkapi nilai UTS mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Afid selaku dosen kewirausahaan. Tentu saja, tanpa berlama-lama, saya akan berbagi mengenai value proposition canvas yang telah saya susun. Ide bisnis yang telah saya buat, saya memilih dua ide, yaitu tentang coffee shop dan juga open trip pendakian gunung. Nah, saya akan mulai mengenai ide bisnis yang pertama, yaitu coffee shop. Nah, mengapa sih saya memilih coffee shop? Menurut saya pada saat ini nih, kafe bukan hanya sekedar tempat minum kopi, tapi menjadi apa ya, third place setelah rumah atau kantor atau mungkin kampus. Dengan adanya tren work from anywhere atau WFA, ini membuat permintaan akan ruang kerja publik seperti coffee shop ini akan terus meningkat. Nah, kopi ini sudah menjadi kebutuhan gaya hidup atau komunitas harian bagi kelompok yang produktif seperti Gen Z dan juga milenial. Nah, hal ini menjamin adanya repeat order atau pembelian berulang yang tinggi. Nah, bisnis F&B ini merupakan fleksibilitas yang tinggi untuk dikembangkan. Karena buat saya, F&B ini bisa dimulai dari kedai kecil, lalu berkembang menjadi roastery atau pengolahan biji kopi, atau bahkan bisa ke sistem franchise. Nah, ini adalah value proposition canvas yang telah saya buat. Seperti ini. Nah, saya akan mulai menjelaskan mengenai customer segment. Yang pertama, who are your customers? Nah, yang pertama yang akan membeli di coffee shop ini tentunya tidak lain tidak bukan yaitu mahasiswa, freelancer, pekerja WFA, yaitu usia-usia produktif seperti 18 sampai 35 tahun yang tetap membutuhkan tempat yang santai namun tetap bisa produktif. Nah, di sini ada customer jobs. Tentunya di sini menyediakan untuk orang-orang yang ingin mencari tempat produktif untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan, serta untuk tempat meeting juga bisa ataupun sekedar nongkrong dengan teman-teman. Nah, yang kedua ada customer gains, yaitu enaknya dari coffee shop ini yaitu kita menyediakan internet yang kencang dan stabil, yaitu suasana yang estetik untuk konten sosial media, dan juga lokasi yang strategis, yaitu yang mudah dijangkau oleh customer. Nah, yang ketiga ada customer pains atau tidak enaknya dari bisnis ini. Mungkin yaitu adanya wifi atau yang tidak lambat bahkan tidak stabil, yaitu ada juga seperti jumlah colokan listrik yang terbatas, dan yang terakhir juga ada suasana terlalu bising saat orang-orang itu butuh fokus namun ada pengunjung lain yang malah berisik sehingga dapat mengganggu konsentrasi pengunjung yang lain. Nah, ini untuk value propositionnya. Nah, yang pertama, why do customer buy from you? Nah, kita menyediakan coffee shop ini tentu saja memberikan solusi untuk ruang kerja yang fungsional dengan memberikan varian kopi yang premium sehingga dapat mencukupi kebutuhan konektivitas dan juga kenyamanan tentunya. Nah, yang pertama di sini ada gain creator, yaitu kita menyediakan area coworking yang tenang, terus fotogenik, terus adanya program loyalty program untuk pelanggan tetap. Mungkin besok akan adanya ini voucher, jadi ketika ada customer yang membeli barang atau produk kita akan memberikan voucher, dan nantinya voucher ini jika dikumpulkan mungkin 10 atau 15 nantinya dapat ditukarkan dengan misalnya es americano atau jenis kopi yang lain. Nah, di sini juga kita menyediakan seperti paket harga pelajar. Nah, yang kedua ada Pain Relievers, yaitu kita menyediakan akses WiFi yang high speed, terus meja-meja yang dilengkapi dengan banyak stop kontak, dan juga kita menyediakan yang area yang quiet zone. Kita menyediakan area hening untuk teman-teman kita yang mungkin sedikit introvert atau sedikit terganggu jika berada di tempat yang ramai. Terus yang ketiga ada produk and service. Tentu saja kita menyediakan berbagai varian kopi, mulai dari espresso base hingga manual brew. Juga kita menyediakan menu-menu non kopi, mungkin matcha, coklat,
atau yang lainnya. Dan kita juga menyediakan daily pastry, mungkin seperti croissant atau pastry-pastry yang lain. Dan tentunya kita menyediakan area yang enak untuk bekerja atau sekedar meeting-meeting dan nongkrong-nongkrong. Nah, selanjutnya ide saya yang kedua yaitu tentang open trip. Mengapa sih saya milih open trip ini? Karena menurut saya open trip ini adalah solusi bagi solo traveler, karena banyak orang kan ini ingin mendaki gunung tapi tidak mempunyai partner atau teman, sehingga takut akan faktor keamanan ketika mendaki gunung. Nah, menurut saya bisnis ini dapat menjadi solusi untuk pasar tersebut, karena kita menawarkan komunitas dan juga keamanan ketika akan ada peserta atau seseorang yang ingin memulai pendakian pertamanya. Nah, sebagai penyedia jasa ini, bisnis ini tidak hanya apa ya, di awal kita tuh tidak harus memiliki perlengkapan, karena kita bisa bekerja sama dengan penyedia rental peralatan outdoor, sehingga kekuatan utama di bisnis ini itu adalah ada manajemen perjalanan dan juga jaringannya, sehingga resiko kerugian seperti alat-alat pendakian bisa diminimalisir. Nah, pada tahun-tahun belakangan ini kan tren wisata bergeser dari sekedar hanya menikmati pemandangan menjadi wisata minat yang memacu adrenalin tinggi dan memberikan cerita yang tentunya lebih berkesan. Contohnya seperti pendakian gunung ini. Pendakian gunung ini memberikan banyak pengalaman tentunya yang nilainya jauh lebih tinggi daripada sekadar produk fisik. Nah, ini untuk value proposition kanvasnya. Saya akan menjelaskan mulai dari customer segmennya. Customer segment. Who are your customer? Tentunya kita menyediakan bisnis ini untuk teman-teman pendaki yang pemula, yaitu pendaki yang baru ingin terjun ke dunia pendakian. Mungkin seperti pekerja kantoran yang butuh healing karena mungkin butuh istirahat sejenak dari hiruk pikuk kantor, dan juga itu tadi individu atau solo traveler yang ingin mendaki tapi tidak memiliki partner. Nah, tentunya yang pertama ada customer job. Nah, customer job ini kita menyediakan fasilitas untuk seseorang yang ingin mendaki gunung dengan aman tanpa ribet mengurus logistik. Terus di sini juga kita dapat memberikan wadah untuk teman-teman untuk menambah relasi atau teman baru. Selanjutnya ada customer gains. Nah, hal yang enaknya dari sini tuh mungkin peserta akan nggak usah ribet-ribet untuk mengambil memotret gambar sana sini, karena dari kami sudah menyediakan dokumentasi foto atau video sinematik yang pada nantinya kita share untuk oleh-oleh para peserta yang ikut open trip. Nah, selain itu kita juga akan memberikan bekal seperti pengetahuan teknik dasar dari bertahan hidup di alam itu seperti apa aja sih. Nah, itu karena nantinya kita akan memberikan kepada peserta open trip. Nah, terus yang ketiga ada customer pains. Nah, di customer pain ini mungkin para peserta berpikiran, oh saya tidak memiliki perangkat yang lengkap untuk mendaki, aku takut tersesat atau tercedera. Nah, di sini kita menyediakan bahwa di open trip ini katakan tentunya menjamin keamanan dari peserta, karena pada saat pendakian kita akan didampingi oleh guide seperti itu. Selain itu di dalam open trip ini tentunya peserta hanya membawa badan saja, jadi tinggal terima bersih segala urusan tentang simaksi, terus peralatan, terus makan akan disiapkan oleh tim. Nah, selanjutnya ada value proposition. Nah, why do customer buy from you? Nah, selain kita menyediakan perjalanan yang aman, nyaman, dan kolaboratif bagi pemula, karena hal itu tadi kita didampingi oleh pemandu atau guide yang sudah mengerti jalur pada gunung yang akan didaki sebelumnya. Nah, yang pertama di sini ada game creator. Nah, kita akan memberikan bonus seperti dokumentasi premium, seperti dokumentasi drone atau kamera DSLR, dan juga pada saat sesi pendakian atau mungkin di saat di camp area kita akan mengadakan sesi ice breaking, yaitu untuk mempererat komunitas atau sesama peserta open trip. Nah, yang kedua ada friendly levers, yaitu
Kita menyediakan paket sewa alat lengkap seperti tenda, alat masak yang sudah include di dalam paket atau harga yang sudah terlampir untuk mengikuti open trip ini. Nah, selain itu kita juga menyediakan pemandu bersertifikat dan juga porter logistik yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga eh, peserta hanya terima bersih, tinggal naik, nanti di atas sudah disiapkan semua oleh tim. Nah, yang ketiga ada produk dan service. Nah, paket no trip ini lengkap dari segi transportasi, simaksi, dan juga makan selama pendakian. Dan juga tentunya akan didampingi oleh guide yang profesional. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai value proposition canvas dari kedua ide bisnis saya, yaitu tentang industri coffee shop dan juga jasa open trip pendakian. Nah, dari kedua visi tadi dapat dilihat bahwa kunci dari sebuah keberhasilan bisnis itu bukan hanya pada produknya, namun pada seberapa tepat solusi yang dapat kita tawarkan dalam menjawab pains dan juga memenuhi gains dari target pasar kita itu tadi. Nah, baik itu memberikan ruang produktif bagi mahasiswa di kafe maupun memberikan rasa aman dan nyaman bagi pendaki pemula yang ingin memulai pendakiannya. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya, khususnya kepada Bapak Alfred Rifki, selalu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Saya berharap perancangan ini dapat memberikan apa ya, gambaran yang jelas dan juga dapat apa ya, menjadi potensi bisnis yang solutif dan berkelanjutan tentunya. Sekian pemaparan tentang VPC saya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.